Nah, ketika pilihannya lockdown pun demikian kita juga pasti akan memikirkan gitu loh. Bagaimana kondisi ekonomi dan sebagainya ya, seperti bagaimana aku bilang tadi ketakutan yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, kalau aku sendiri menilai lockdown atau tidak lockdown, tetap pilihannya adalah pertama, tidak boleh terjadi PHK massal. Upah buruh harus tetap dibayar, THR tetap harus dibayar, tidak ada alasan dengan alasan pandemi dan sebagainya itu buruh tidak buruh di PHK. Karena selama ini buruh-buruh esensial, ya, industri buruh-buruh yang bekerja secara yang tetap menjalankan proses ekonomi itu tetap dipekerjakan. Misalnya kayak aku loh di bulan Ramadan ini nggak ada diliburkan sama sekali, nggak ada libur kecuali hari Minggu. Artinya buruh-buruh esensial itu tetap bekerja. Oh iya, sebelum itu aku mau bilang juga pandemi ini menunjukkan satu, mana yang esensial, buruh yang esensial dan mana yang tidak esensial. Apa itu maksudnya? Esensial ini maksudnya adalah dia berguna bagi ekonomi. Dia yang penggerak ekonomi. Yang non esensialnya apa? Dia nggak ada gunanya dalam prosesnya. Dia cuma sekedar administratif aja. Ya seperti apa? Ya PNS, ya, pejabat-pejabat negara itu non esensial. Makanya di WFH, makanya manajer, ya bos-bos itu di WFH. Karena mereka nggak esensial. Peran mereka tuh nggak utama. Yang paling utama tuh katakanlah di distribusi, sales, eksekutor. Iya, atau di industri pengolahan buruh-buruh yang ada di pabrik itu harus dipekerjakan. Karena kalau tanpa mereka nggak bisa jalan produksi. Nah itu yang disebut dengan buruh esensial. Di dalam masa pandemi ini kelihatan mana pekerjaan yang berguna bagi ekonomi, mana yang tidak berguna sama sekali. Gitu ya. Termasuk spekulan-spekulan saham. Dari dulu dia memang nggak kerja dia kerjanya di kamar yang ngeliatin laptop cuma main spekulasi aja. Oh harga dolar naik, harga ini turun, udah mainin sahamnya jual dan sebagainya. Nah itu pekerja-pekerja non esensial tuh kelihatan. Yang ada gunanya udah kelihatan. Nah otomatis buruh-buruh esensial atau pekerja-pekerja esensial itu apa? Itu harus tetap yang mereka yang bekerja ya harus pertama tidak boleh ada PHK, kedua mereka harus diberikan keamanan tempat kesehatan tempat pemeriksaan massal, pelayanan kesehatan. Nah, terus alat pelindung diri ya. APD. Nah, alat pelindung diri juga mereka harus dikasih mulai dari sarung tangan, masker itu harus disediakan. Di kantornya aku ceritain sedikit aja. Di kantorku tuh tiap hari dilakukan survei, namanya survei daily tentang kesehatan buruh. Jadi kita tuh setiap hari kayak aku harus ngisi survei online gitu. Hari ini apakah aku sehat? Apakah timku sehat? Gitu. Apakah ada masker di kantor Anda? Apakah ada hand sanitizer di tempat Anda? Setiap hari aku tuh dalam 2 minggu awal aku ngisi tidak ada hand sanitizer, tidak ada masker. Aku bahkan ngisi aku sedang tidak sehat, batuk pilek. Gara-gara efeknya. Nggak diliburkan aku. Jadi aku cuma mau bilang itu survei sampah gitu loh dari para pekerja non esensial. Yang baru pertengahan pandemi muncullah video dari para bos-bos direktur yang bilang gini. Terima kasih kepada para garda terdepan, pahlawan-pahlawan kami yang berkat kalian kami produksi kita tetap berjalan. Ya itu aja yang bisa mereka lakukan, berterima kasih. Dan kami tidak butuh terima kasih kalian. Kalau sampai aku bahkan berjanji pada diriku, kalau sampai ada tim atau buruh-buruh di tempat aku bekerja yang THR-nya dipotong, upahnya dipotong karena alasan distribusi tidak maksimal, aku orang pertama yang akan menentang perusahaan. Dan syukurnya sampai sekarang tidak ada pemotongan, tidak ada THR yang dipotong dan sebagainya. Jadi haknya tetap diberikan. Tetap diberikan semuanya itu. Nah, aku mungkin akan lihat catatan karena menurutku ini berkaitan dengan solusi dan aku nggak mau salah bicara atau salah ini dalam berpikir. Aku pengen punya struktur yang aku buat sendiri. Tadi upah tetap harus diberikan, PHK dan sebagainya, kemudian alat perlindungan dirinya harus tetap disediakan, bahkan pelatihan. Nah, di tempatku juga ada tuh model para buruh itu ketika datang ke toko, sales datang ke toko, harus jarak 1 meter dengan pemilik toko, terus orderan juga nggak boleh dekat, pemeriksaan barang juga dikurangin. Pelatihan seperti itu harus dilakukan, tapi di tempatku ya itu cuma sekedar selebaran yang cuma di brief pagi, mau dijalankan apa nggak penting, yang penting distribusi terjadi. Nah itu tidak boleh, harus ketat, benar-benar harus buruh-buruh esensial harus diselamatkan. Kalau
semacam pengusaha pemilik perusahaan atau manajer-manajer ini mati, masih banyak penggantinya. Tapi kalau satu sales yang setiap 1 bulannya menghasilkan 800 juta bagi perusahaan, mati, hilang omset perusahaan. Jadi dia harus dilindungi. Itu. Kemudian jatah makanan. Jatah makanan khusus untuk buru-buru esensial itu harus diberikan. Kemudian juga tempat penitipan anak bagi buru-buru esensial yang masih bekerja, kayak di Ramayana, di mana-mana yang masih dalam keadaan hamil atau baru melahirkan atau anaknya masih kecil tapi dipaksa atau harus bekerja, kan nggak ada yang melindungi anaknya, nggak ada yang memastikan anaknya ini terjaga. Dan karena itu menurutku harus ada tempat penitipan anak secara gratis yang disediakan dan dipastikan tetap terjaga lingkungannya. Apalagi anak-anak dalam masa pandemi ini diliburin, ya. Nah, nggak ada yang bisa ngontrol aktivitas anak-anak gitu loh. Selain itu juga tetap ya, kita tahu bahwa korban dari virus corona ini kebanyakan adalah lansia. Nah, karena itu menurut aku harus ada perlindungan atau pendanaan untuk panti-panti jompo yang selama ini ya nggak begitu ini ya, begitu maksimal. Nah, menurutku harus ada pendanaan juga ke panti-panti jompo. Panti sosial lah. Nah, kemudian transparansi informasi yang seperti yang dibilang sama Asud tadi. Kita hampir tidak bisa memilih mana informasi yang baik sama informasi yang buruk. Informasi di satu sisi ini yang informasi, coba lihat ya, aku cuma mengamati 2 informasi ini yang menurutku menggelitik. Ada informasi bahwa tingkat kematian meningkat, tingkat kelahiran meningkat juga. Jadi ini ketemu nih, ada satu teori yang bilang bahwa untuk bisa menghentikan krisis ekonomi, salah satunya itu adalah dengan melakukan pembunuhan satu generasi. Itu ada teori bilang, atau krisis sebenarnya karena sama over manusia gitu. Terlalu banyak manusia di dunia ini. Jadi harus dibunuh. Sebagian ada itu dalam beberapa, aku lupa. Dipangkas. Nah, itu benar. Kita tadi bicara mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah pasti akan memeras anggaran cukup besar. Ya, otomatis di mana kita bisa dapatkan uang itu untuk beli APD dan sebagainya. Orang kan bertanya tentang itu. Kemana kita beli? Kalau uang kita selama ini uang kita aja nggak ada gitu kan. Ini satu, hentikan semua kebijakan-kebijakan atau program-program yang sebenarnya nggak berguna tapi pakai uang anggaran besar. Salah satunya itu adalah program kartu prakerja yang memakan dana sampai triliunan. Bayangkan kalau uang itu kita pakai untuk beli APD, itu gunanya lebih besar daripada program prakerja. Aduh, program prakerja ini sudah memang sih, aku mereka debatnya. Loh Bung, syaratnya itu Bung, bahkan para pengangguran dan tidak berpendidikan dan sebagainya. Yang masalahnya orang yang tidak berpendidikan alih-alih mau mengakses internet gitu loh, baca aja susah gitu loh. Terus bikin syarat yang sudah pasti nggak akan bisa diakses gitu, itu aku bilang. Terus dapat uang pula dijanjikan dari situ. Nah, aku mau bilang itu program yang ini ya, maksudnya nggak efektif dan malah menguras anggaran cukup besar. Jadi solusinya adalah kurangin program-program yang menguras anggaran besar. Sudahlah pemerintah, nggak usah lah, sudah bukan saatnya lagi lah menciptakan citra-citra baik yang model-model begitu gitu loh. Iya benar. Pada akhirnya juga orang nggak peduli ya. Nggak peduli prakerja apa segalanya, orang juga nggak bisa dapat uang dari situ. Yang ada orang nggak mau kerja, yang penting lolos prakerja, lolos ujian dapat duit. Ya orang malah nyari duit dari situ. Kedua adalah membangun kerjasama dengan negara-negara lain yang tentu saja tidak saling kepentingan model gini. Aku kasih kamu bantuan, negara ini kasih bantuan dengan alasan dengan timbal baliknya sekian. Nah, aku bilang, aku sekarang sudah cukup. Negara-negara sekarang hampir semua negara di dunia ini membutuhkan agar perang ini selesai. Sudah bekerja sama gitu loh. Aku nggak bilang ini berdamai ya. Sudah saatnya bekerja sama menyelesaikan ini. Kuba punya tenaga medis yang bagus, meskipun Kuba nggak seluas Amerika Latin lainnya. Tapi Kuba bisa membantu dari sisi tenaga medis. Kalau katanya si Fidel Castro, ya kita mendidik dokter ini ya karena kita tahu bahwa kesehatan itu penting dan sebagainya. Nah, aku mau bilang barter ini penting, maksudnya saling kerjasama antar negara-negara ini untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini
bukan lagi dari sisi investasi gitu. Iya. Udah kerjasama kita bukan dari sisi investasi, kerjasama kita benar-benar kerjasama kemanusiaan untuk menyelesaikan ini. Negara-negara harus bekerja sama untuk itu. Kedua adalah ingat, dalam masa-masa krisis selalu ada lembaga yang memanfaatkan krisis. Teman-teman tahu ketika waktu itu Jerman perang dengan Jepang, setelah negara-negara berperang, Amerika Serikat dan Inggris melakukan pertemuan dan membentuk lembaga dunia yang memberi bantuan kepada negara-negara kalah perang. Salah satunya lembaga itu yang muncul itu adalah salah satunya adalah IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia ini menjadi lembaga yang memberi pinjaman bagi negara-negara krisis yang kalah dengan perang, hancur produksinya, industri negara-negaranya. Nah, sekarang negara kita sangat bergantung dengan Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia dan IMF ini benar-benar harus berguna lembaga itu harus benar-benar berguna mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya harus didonasikan dong keuangan IMF Bank Dunia itu dikeluarkan untuk membantu perekonomian negara-negara ini. Baru berguna sebagai lembaga dunia, lembaga ekonomi dunia. Ya. Nah, itu. Dan tentunya nggak ada utang. Kita boleh melakukan pinjaman pada IMF dan bank, tapi tidak dengan utang. Kita menghentikan utang. Libatkan para ahli kedokteran, mulai dari kesehatan, ahli ekonomi, banyak bicara ya, nggak terlalu penting. Yang penting sekarang ini adalah ahli-ahli yang jujur gitu dan benar-benar peduli pada kemanusiaan. Dan aku rasa dalam masa pandemi ini banyak yang bermunculan. Salah satunya siapa itu yang viral di YouTube dan sebagainya itu, dokter siapa? Tirta dan sebagainya ya. Ya aku pikir ahli-ahli kedokteran, ahli kesehatan harus diberdayakan semaksimal mungkin. Dan bukan hanya ahli-ahli kedokteran, tapi juga ilmuwan, boy. Ya, ilmuwan. Ya, berguna lah. Sekali-sekali lah ilmu kalian itu nggak kalian pakai untuk menggemukkan perut kalian aja gitu. Ilmuwan ini ya. Ilmuwan akademisi yang pintar ini yang selama ini berbicara tentang kebutuhan kemanusiaan harus segera diberdayakan. Bahkan profesor-profesor pertanian, gimana caranya bikin lahan 1 hektar menghasilkan padi ribuan tahun misalnya gitu. Ya. Nah itu ya gunakanlah isi kepala mereka itu, jangan cuma dipakai untuk melegitimasi pertambangan, melegitimasi industri sawit dan sebagainya aja. Makanya fakultas pertanian itu nggak berkembang karena profesor-profesornya dipakai sudah tua cuma pakai untuk menggemukkan tubuhnya aja. Kalau tenaga medis aku bilang itu harus disupport 100% karena mereka berhadapan dengan nyawa ketika mereka bekerja sekarang. Yang paling penting adalah menyita seluruh harta koruptor. Bukan malah membebaskan napi, ini kan tolol gitu loh. Harta-harta koruptor disita, dipakai dan digunakan untuk membiayai kebutuhan yang ada sekarang. Mulai beli APD, ya, dan banyak hal lah yang kita butuhkan, mulai kebutuhan pangan dan sebagainya tadi. Bukan membebaskan napi koruptor dan malah menciptakan kriminalitas di mana-mana, kan tolol namanya. Kan nggak masuk akal. Ya. Pajak progresif ditingkatkan, jadi pajak pengusaha tuh harus ditingkatkan. Jadi bukan malah memotong subsidi rakyat, subsidi dipotong, pajak dinaikkan. Kayaknya logika tolol gitu loh. Ya aku mau bilang, nggak, cobalah sekali-sekali itu kita berpikir tuh nggak modelnya cuma sekedar untung gitu. Sekali-sekali kita berpikir terbalik gitu. Oke, turunkanlah kerugianmu itu sedikit, keuntunganmu itu sedikit gitu loh. Keuntunganmu itu sedikit untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Pembiayaan dari semua solusi yang aku tawarkan tadi, yang tentu saya memakan anggaran besar, itu ya tadi, selain menyita semua harta koruptor dan dipakai asetnya dijual untuk membiayai semuanya ini, dan meningkatkan pajak bagi pengusaha. Gak usah takut capital flight, biar aja capital pergi mau kemana juga tuh investasi. Orang hampir semua negara mengalami kondisi kacau gitu kan. Jadi gak usah takut dengan investasi. Itu cuma bayang-bayang yang diciptakan oleh para spekulan, termasuk rejim itu sendiri. Menghentikan blokade ini, negara-negara yang diblokade ya kan, model Kuba yang diblokade oleh akses ekonominya dan sebagainya oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Perang dagang Cina Amerika Serikat ya itu. Udahlah, Donald Trump itu tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Iya, orang yang paling tidak esensial ya itu sudah Donald Trump, si presidennya Cina gitu kan. Nah, aku pikir itu selebihnya adalah tugas bagi para petani dan buruh untuk bisa memaksimalkan agar produksi terus dilakukan, produksi bahan pokok
mulai dari sembako dan sebagainya, dan padi, distribusi pangan, produksi pangan tetap harus dijaga. Sudah cukup, semua kebijakan pemerintah ini harus dihentikan, semua kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk merusak, menciptakan krisis yang lebih dalam lagi. Sudahlah, undang-undang Minerba itu dicoba jangan dulu lah, sudah. Tapi sekarang sudah dibikin, gitu kan. Nah, kebutuhan pangan kita akan besar. Kita butuh makanan dalam jumlah yang besar. Jadi kita harus memperluas area pertanian kita, mulai dari pertanian padi dan palawija sampai pada pertanian sayur-sayuran. Terakhir adalah ya hentikan semua kebijakan-kebijakan yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Yang tentu saja semua kebijakan itu sebelumnya udah kita baca dilihatnya untuk kepentingan membuka investasi yang lebih besar, mulai dari Omnibus Law sampai pada undang-undang Minerba dan sebagainya, sampai undang-undang keluarga. Nah, itu semua sudah hentikan dulu gitu. Kita tahu geliat itu sudah sejak awal menunjukkan untuk membuka investasi. Sudah bukan itu kepentingan kita. Kepentingan kita sekarang adalah benar-benar menyelamatkan ribuan atau jutaan manusia yang ada di negara kita, khususnya dan umumnya di dunia ini. Nah, lalu siapa yang paling berperan untuk menyelesaikan persoalan ini? Tentu saja sejak awal narasi kita mengarahkan bahwa bukan pemerintah, karena pemerintah udah berkali-kali gagal. Bahwa kita menuntut ini agar pemerintah segera melakukan ini karena mereka sekarang secara legitimate, sekarang mereka dalam pemerintahan ya punya kekuatan, punya akses. Karena itu kita menuntut beberapa hal tadi. Meskipun kita mungkin akan berpikir apa mungkin pemerintah bisa melakukan itu. Sektor yang tentu saja harus berperan aktif dan tentu saja penting perannya dalam prosesi melawan pandemi ini atau menyelesaikan masalah pandemi ini. Tentu saja yang paling penting menurutku adalah pekerja esensial, buruh esensial yang memproduksi, yang mendistribusi, kemudian tentu saja para petani. Jadi dua sektor ini yang paling berperan penting dalam upaya menyelamatkan jutaan manusia yang ada sekarang. Buruh dan petani. Bukan sebagaimana analisa Mardigu atau Bosman yang bilang bahwa ya perencanaan berbagai macam ide yang dia sampaikan mulai dari kode gelang dan sebagainya itu dilakukan oleh para militer. Yang ada dalam masa pandemi ini, militer kita bisa uji sendiri. Apa sih peran militer membagi-bagikan sembako atau menutup para UMKM? Nggak ada gitu. Yang bahkan selama ini peran militer yang ada malah justru mengkriminalisasi buruh, mengkriminalisasi petani, memukul mundur petani, ikut serta dalam penggusuran lahan petani, ikut serta memukul mundur buruh ketika menuntut haknya. Nah, justru yang paling berperan aktif penting dalam sektor ini dua, buruh dan petani. Bukan sebagaimana disampaikan oleh Mardigu, yaitu Babinsa di level desa, struktur militer lah. Menurutku itu nggak efektif. Mardigu tidak tepat dalam konteks penyelesaian. Karena Mardigu sendiri basicnya adalah pengusaha. Tentu dia tidak akan sulit dia percaya bahwa buruh dan petani bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, itu sih. Kalau dari aku, dari sekelumit problem corona ini, itu yang paling mungkin bisa kita lakukan dan itu yang mungkin bisa kita bahas. Bahkan sepanjang ini kita bicara masih banyak pertanyaan yang nggak tentu terjawab. Tentu ya. Setiap langkah kita itu pasti akan menciptakan pertanyaan, opini. Kita hidup aja pertama kali muncul pertanyaan. Mati pun kita akan berhadapan dengan pertanyaan. Aku sih berharap satu hal sih dari pandemi ini, lahirnya orang-orang kritis. Terima kasih. Itu. Maksudku orang-orang enggak, aku tuh membayangkan suatu saat nanti anak-anak kita, adik-adik kita atau siapapun lah bisa melihat situasi ini sebagai sebuah pelajaran yang luar biasa. Ini modal sih kalau kita seandainya bisa keluar dari ini semua. Benar. Dan aku berharap kawan-kawan yang nonton video ini dari awal sampai akhir itu benar-benar sadar bahwa ada hal positif dari fenomena pandemi ini. Apa itu? Yang tadi kita hampir tidak bisa
hampir sulit gitu loh menggunakan umpatan paling buruk terhadap pemerintah ini. Jalan keluar untuk mengatasi pandemi udah dibahas ya. Nah, kan solusinya ya kan. Jadi jangan heran teman-teman, hari ini aku benar-benar keringatan ya. Keringatan karena menurutku aku udah apa ya? Menahan nih. Udah menahan. Ya. Aku udah menahan. Aku nggak punya teman diskusi selama 1 bulan ini. Iya. Nggak punya teman diskusi dan aku bahkan menganalisa pun sedikit. Iya. Gitu loh. Cuma lihat informasi pun di tengah tekanan kerja yang demikian Ya. gila gitu ya. Iya. Tapi aku pengen bicara dan aku berterima kasih kepada kanal YouTube ini yang udah memfasilitasi aku untuk mengekspresikan semua analisa, pandanganku, kritikku, sumpah serapahku gitu ya. Iya. Yang mau diterima atau tidak itu urusan pendengar. Aku selalu berharap setiap kritikku tuh membuat orang tersinggung, karena kalau orang nggak tersinggung aku merasa rugi gitu. Mungkin ini salah bagi beberapa orang. Ya. Tapi ya bagi Jerman ini enak banget. Ini enak. Hiburanku tuh lagi diskusi, bukan ke pantai main gitar senang-senang, bukan. Iya. Hiburanku tuh diskusi. Dan aku berterima kasih pada kanal YouTube ini. Dan terima kasih Dan inilah solusinya. Rama, Roman, atau Bemo, dan Aswin sudah mau menjadi fasilitatorku malam ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Insya Allah kita akan coba pertimbangkan apakah langsung tayang 1 episode atau 2 episode. Nah, karena yang jelas ini isinya daging semua ini. Amin. Iya. Oke, langsung saja kami akhiri karena video ini saya pastikan sangat bermanfaat khususnya buat kami berdua dan tentunya buat teman-teman yang sefrekuensi dengan kami. Kami mau undur diri, saya Muhammad Ruman. Saya Aswin dan Aku James. Salam keren,